Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa kultus individu itu sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dalam dunia umum, sekuler secara umum, ada orang yang menjadi idola yang dikultuskan, entah dalam dunia politik, entah juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sekalipun, gitu ya. Dan kita akan melihat beberapa kejadian dalam firman Tuhan di mana orang-orang yang mulai perkataannya itu disetarakan atau disejajarkan dengan suara Tuhan. Apa yang dia katakan dianggap sebagai perkataan dari Tuhan. Gitu ya. Yang pertama kita akan lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Itu waktu itu Herodes mengatakan sesuatu, kemudian orang pada bersorak-sorai dan berkata bahwa itu perkataan dari Tuhan. Dan kemudian malaikat Tuhan menamparnya, gitu ya. Kita akan lihat di Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu ia duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Lanjutannya, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Sambil berkata mereka, inilah suara Allah, bukan suara manusia. Itu mereka sangat mengaguminya, mereka mengkultuskan pribadi ini. Sampai dia berkata itu suara Allah, bukan suara manusia. Lanjutannya, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, itu salah satu contoh, satu peristiwa di mana orang mengkultuskan individu. Ada individu yang dikultuskan. Ada individu yang dianggap sebagai wakil dari Tuhan atau sebagai perwujudan dari Tuhan. Gitu. Contoh yang lain kalau kita lihat dalam waktu zaman Daud, kalau Anda sempat nonton video kita tentang kehidupan Daud, ada satu tokoh yaitu Ahitofel, di mana dia adalah penasehat Daud, dan kemudian dia akhirnya membelot bergabung dengan Absalom, gitu ya. Kita akan lihat di 2 Samuel 16 ayat 23, dikatakan seperti ini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Gitu. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi Ahitofel memberikan satu nasihat yang disamakan dengan suara Tuhan, yang disetarakan dengan suara Tuhan. Gitu. Dan kemudian kita tahu cerita kelanjutannya bagaimana Ahitofel ini akhirnya bergabung dengan Absalom, dan waktu itu dia memberikan nasihat kepada Absalom pada saat mulai terjadi perkelahian, atau maksudnya Daud lari dari Absalom dan Absalom berusaha untuk membunuh Daud. Dan kemudian pada waktu itu Ahitofel mulai memberikan nasihat kepada Absalom. Ada 2 nasihat penting yang diberikan Ahitofel yang ternyata itu sama sekali tidak benar. Yang pertama adalah supaya Absalom menghampiri gundik-gundik Daud. Dengan demikian akan menimbulkan kebencian yang besar dari Daud terhadap anaknya. Dan yang kedua, Ahitofel meminta 12.000 orang untuk mengejar Daud pada hari itu untuk membunuhnya. Dan kemudian nasihat itu digagalkan Tuhan melalui Husai. Gitu. Seorang yang sangat berpengaruh, seorang yang suaranya, nasihatnya sama dengan suara Allah, tetapi pada akhirnya dia memberikan sesuatu nasihat yang tidak benar. Gitu. Dan kelanjutannya kita tahu ceritanya dalam 2 Samuel 17 ayat 23, apa yang terjadi dengan Ahitofel ini. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Lanjutannya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Satu akhir yang tragis dari seorang yang dikultuskan, satu akhir yang tragis dari seorang yang nasihatnya disetarakan dengan Allah. Gitu. Nah, itu contoh-contoh dalam firman Tuhan bagaimana kultus individu ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Kultus individu itu menjadi sesuatu hal di mana orang lupa bahwa ada Allah yang di atas segala sesuatu, bahwa dianggap satu orang ini bisa memberikan nasihat, memberikan pemikiran, memberikan kata-kata yang sama dengan suara Allah. Dan itu yang sangat berbahaya. Gitu. Dan gereja Tuhan juga harus hati-hati dengan perkara ini. Kultus individu itu sesuatu hal yang berbahaya, sesuatu hal yang itu melanda di semua lini kehidupan masyarakat. Dari politik juga seperti itu, dan juga pada saya bilang dalam gereja Tuhan seperti itu. Dan Paulus pun pernah mengalami satu saat di mana dia mulai orang-orang hendak mengkultuskan dia. Pada saat dia mengunjungi kota Listra bersama dengan Barnabas pada saat perjalanan pertama, gitu ya. Kalau Anda lihat video kita tentang perjalanan Paulus, pada perjalanan pertama Paulus berangkat bersama-sama dengan Barnabas pada waktu itu, dan mereka sampai di kota Listra. Di kota Listra itu ada seorang yang lumpuh yang kemudian Paulus sembuhkan. Masyarakat pada waktu itu melihat itu sebagai satu bentuk di mana dianggap Paulus seperti dewa yang sudah turun. Gitu. Dan dia dihitungkan sebagai
apa sih namanya, Apollo dan Hermes gitu ya, Paulus dan Barnabas. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul 14 ayat 14 sampai 15. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi Paulus tahu bahwa kultus individu sesuatu yang tidak boleh terjadi, bahwa dia hanyalah manusia biasa. Sekalipun dia melakukan sesuatu mujizat besar dan orang melihat itu seakan-akan seperti dewa yang turun, tapi Paulus bilang pada mereka bahwa saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Gitu. Nah, orang cenderung suka mengkultuskan sesuatu pada saat dia mendapati seseorang yang punya kemampuan lebih dari dia. Pada saat orang melihat orang lain mempunyai kemampuan yang sangat memukau, tanpa sadar kultus individu itu muncul. Gitu. Dan Paulus katakan dalam Galatia 1 ayat yang ke-8, dia mengeluarkan statement yang sangat berani di sana. Galatia 1 ayat 8 dia bilang, "Tetapi sekalipun kami," sekalipun dia, Paulus itu sendiri, dia bilang, "sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Paulus menyadari bahwa dia harus berjaga-jaga. Dia tahu bahwa dia harus berjaga-jaga. Dia bilang, "Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya jangan sampai setelah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak." Dan dia berkata pada jemaat di Galatia, "Kalau sampai aku sendiri datang dengan Injil yang lain, maka terkutuklah aku. Atau malaikat Tuhan yang datang, maka terkutuklah dia." Gitu. Nah, itu sesuatu hal yang membuat seorang harus berjaga-jaga. Gitu ya. Kita harus bisa melihat bahwa setiap kita adalah manusia biasa. Kalau Tuhan anugerahkan sesuatu yang membuat kita nampak memukau, Tuhan anugerahkan sesuatu yang membuat kita nampak lebih dari orang lain, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jangan biarkan kita mengkultuskan seseorang dan jangan membiarkan diri kita dikultuskan oleh orang lain. Gitu. Allah tidak berkenan dengan perkara itu. Gitu. Saya teringat dengan sebuah cerita, sebuah kesaksian yang terjadi di Amerika. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang, namanya adalah James Warren Jones, atau lebih dikenal dengan istilah Jim Jones. Itu hidup sekitar tahun 1950 sampai 1978 di Indiana, Amerika. Gitu ya, saya dulu pernah nonton filmnya. Dia seorang hamba Tuhan yang karismatik, dia dipakai Tuhan, dia memberitakan Injil di mana-mana sampai dia punya sebuah jemaat, punya sebuah gereja. Gitu ya. Kemudian dia mencoba melakukan beberapa kebaktian, tindakan-tindakan kesembuhan ilahi, dan itu terjadi. Akibatnya jemaatnya mulai semakin mengagumi dia, orang-orang mulai semakin tergila-gila dengan Jim Jones ini, James Warren Jones, gitu ya. Dan kemudian jemaatnya mulai semakin banyak sampai satu ketika akhirnya dia pindah dari Indiana itu, pindah ke satu kota yang namanya San Francisco di sana, gitu ya. Kemudian di San Francisco itu jemaatnya semakin banyak dan dia mendirikan di sana yang namanya The People Temple. Jadi satu aliran gereja tertentu, gitu ya. Dia seorang yang karismatik. Sampai satu ketika Jim Jones ini mulai mendapat, menurut dia mulai mendapat pesan Tuhan bahwa Tuhan akan segera datang dan dunia ini akan segera hancur. Dunia ini hancur dengan segala kebusukannya. Kemudian dia ngomong pada jemaatnya, "Kita akan pindah ke satu daerah, yaitu hutan Guyana." Mereka pindah ke sana, mereka menjual semua milik yang mereka punya, jemaatnya semua ikut. Mereka pindah ke hutan Guyana dan mendirikan satu kota namanya Johnstown. Gitu ya. Di sana ada 900 orang jemaatnya dan berapa ratus anak-anak gitu. Gitu. Dan mereka tinggal di sana, mereka bercocok tanam di sana, mereka sama sekali terasing dari dunia. Gitu. Mereka sangat eksklusif di sana. Sampai satu ketika mulai si James Jones ini mulai tidak benar, mulai menyampaikan hal-hal yang tidak benar, mulai perilaku kehidupan rumah tangganya mulai tidak benar, dan hal-hal mulai semakin banyak hal yang tidak beres, gitu ya. Sampai akhirnya pemerintah Amerika waktu itu udah mengirim beberapa utusan untuk kasarnya membongkar atau menangkap kelompok ini, gitu. Sampai satu ketika James Jones itu akhirnya mengambil inisiatif bahwa kita akan segera ke surga. Dia bilang pada jemaatnya, kita akan segera naik ke surga. Karena Yesus terlambat untuk datang, kita akan segera naik ke surga. Akibatnya dengan 900 orang lebih jemaatnya, dia menganjurkan pada jemaatnya untuk minum racun sianida. Gitu, dan 900 orang lebih mati pada waktu itu, termasuk dengan 300 orang anak-anak mati semua. Termasuk akhirnya dia sendiri menembakkan dirinya di kepalanya dengan pistol dan dia bunuh diri. Gitu. Itu satu cerita yang sangat tragis di Guyana pada tahun 1978 kejadiannya.
Itu dia sendiri hidup dari 1950-an gitu ya. Sebelum menjelang tahun 1980, 1978, kejadian itu sempat sangat menghebohkan. Nah, itu satu kejadian di mana seorang yang dikultuskan akhirnya lupa diri. Akhirnya dia mulai melakukan hal-hal yang tidak benar dan itu sangat mengecewakan Tuhan. Gitu. Nah, dari sini semua mari kita melihat bahwa Diego Armando Maradona itu adalah manusia biasa. Gitu. Dan kematiannya adalah merupakan sebuah proses yang wajar, setiap orang akan mengalami proses kematian. Tetapi paling tidak dia adalah seorang legenda yang berprestasi pada bidangnya. Tidak usah mengutuskan seseorang, tiap kita masing-masing mungkin punya kelebihan dalam bidang tertentu. Ada orang yang kelebihan dalam pelayanan, ada orang yang punya kelebihan dalam hal pengetahuan. Kita tidak usah mengutuskan seseorang. Gitu. Mari kita sama-sama mengerti bahwa kita adalah manusia biasa yang Allah ciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Dalam pelayanan gereja Tuhan juga seperti itu. Kita banyak jumpai hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang tanpa sadar itu mulai dikultuskan karena suatu kelebihan, karena suatu karisma yang dimilikinya. Nah, mari kita sama-sama menjaga. Banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya jatuh gara-gara itu. Mari kita menjaga setiap pemimpin gereja kita. Mari kita mendukung mereka. Mari kita menjaga mereka dalam doa. Jangan semata-mata mengutuskan seseorang, itu menjerumuskan dia pada waktunya. Gitu. Mari kita dukung, mari kita doakan pemimpin-pemimpin gereja kita agar mereka tetap kuat di hadapan Tuhan. Mereka banyak mengalami tantangan, mereka banyak mengalami kesulitan. Itulah peranan untuk seorang umat Tuhan, peranan gereja Tuhan mendukung mereka dalam doa. Gitu ya. Dan kata Wahyu dikatakan menjelang akhir zaman, binatang itu ekornya akan menarik sepertiga dari bintang-bintang. Gitu ya, banyak orang menafsirkan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang jatuh, dan kita juga sudah lihat kenyataan banyak hamba Tuhan yang jatuh karena kekayaan, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena ajaran-ajaran yang tidak jelas, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena hubungan keluarga yang tidak benar, dia mengalami perzinahan dan segala macamnya. Dan itu semua adalah gambaran bahwa kita tidak boleh mengkultuskan individu siapapun juga. Semuanya adalah manusia biasa. Justru kita harus berdoa, mendukung mereka, menjaga mereka dalam doa. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan meraih satu pelajaran dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.